Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai bagaimana bisa merawat tanaman yang ada di pot. Mungkin tutorial ini adalah tutorial yang kedua mengenai bagaimana caranya mengimpus tanaman. Kalau yang pertama itu menggunakan metode impus dengan model sumbu, tapi sekarang akan saya kenalkan yaitu impus tanpa menggunakan sumbu. Ini sangat efektif sekali digunakan untuk tanaman-tanaman hias yang ada di pot. Apalagi pot itu diletakkan pada suatu ketinggian. Mengapa demikian? Karena pot yang diletakkan berada di ketinggian, biasanya kita kurang bisa untuk mengontrol kadar air pada pot itu. Apakah pot pada tanaman itu nanti perlu penyiraman atau tidak, itu kadang kita kelupaan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini akan saya kenalkan metode yang sangat sederhana, yaitu mengimpus suatu tanaman dalam pot. Tujuannya adalah kita akan menambah umur dari media tanaman itu, sehingga dari pot itu kita tidak cepat-cepat untuk mengganti media tanam. Biasanya mungkin ada 2 atau 3 bulan sudah mengganti media, tetapi ini nanti media pada tanaman itu bisa berumur panjang. Karena apa? Dalam metode ini nanti juga akan dikaitkan dengan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Pada tutorial ini saya beri nama yaitu metode impus pada tanaman hias atau tanaman buah-buahan yang ada pada pot. Pertama kita siapkan yaitu botol bekas. Ini sekaligus memanfaatkan botol-botol bekas yang ada di sekitar kita. Ini bisa lihat, saya contohkan yaitu bekas air mineral. Kemudian yang kedua, ini saya siapkan, ini adalah air. Air ini saya ambil dari air kolam. Kenapa air kolam? Karena air kolam saya anggap banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh air. Yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian, apakah jenis air yang lain tidak dibolehkan? Boleh. Misalnya seperti air cucian beras, kemudian air bekas asah-asah di dapur, kemudian air yang sengaja kita beri nutrisi atau pupuk sesuai dengan keperluan tanaman itu. Misalnya ada urea untuk menumbuh kembangkan daun supaya tetap hijau, pupuk yang mengandung kalsium untuk menguatkan batang, dan lain sebagainya. Kemudian caranya yang pertama, ini botol, ini kita beri, ini botol ya, kita beri lubang, ini saya kasih saya beri lubang, diperhatikan, ini. Besarnya lubang ini nanti akan mempengaruhi lama tidaknya air dipakai oleh tumbuhan itu. Kalau semakin sempit, berarti nanti cairan yang ada di botol ini cenderung lebih awet, lebih lama. Berarti kita lama juga tidak menyiram tanaman itu. Yang kedua, apabila nanti kita pakai botol yang besar, tentunya kita akan semakin lama untuk tidak menyiram. Selain itu juga disesuaikan dengan jenis tumbuhannya. Tumbuhannya besar ataupun kecil. Nah, kemudian setelah dilubangin semacam ini ya, ini lubangnya kelihatan. Kemudian diberi air yang mengandung nutrisi. Ini saya contohkan air kolam ini. Karena saya pernah mencoba memakai air kolam, saya terapkan pada tumbuhan buah-buahan tomat, ternyata lama tidak menyiram dan hasilnya luar biasa. Ya, ini kita isi dengan air
kolam yang saya anggap banyak nutrisi, kemudian kita tutup. Kemudian kita siapkan yaitu pot tanaman yang akan kita infus semacam ini ya. Kemudian langkahnya setelah itu kita beri lubang ini ya, kita beri lubang sebesar mulut botol. Nah, ini lubang sebesar mulut botol supaya nanti air itu bisa mengalir ke dalam pangkal dari tanaman. Maka ini harus kita lubangin, kita tusuk agak dalam supaya air nanti tetap bisa mengalir ke bawah secara pelan-pelan. Kemudian pastikan bahwa tanahnya itu porus supaya nanti ini tidak tersumbat. Kendalanya yang sudah saya alami yaitu lubang ini setelah kita pakai ya, setelah kita impuskan pada tanaman ini nanti akan tersumbat. Ini bisa diambil solusinya yaitu dengan mengambil kembali botol ini, kemudian ditusuk ini lebih dalam, kemudian kita beri nutrisi lagi, kemudian kita masukkan. Ini sudah ada lubangnya ya. Kemudian ini kita masukkan begini. Nah, ini kita masukkan begini. Kemudian tepinya kita padatkan ya. Ini kalau tanahnya porus ya, tidak terlalu padat, nanti nutrisi atau cairan ini akan keluar sedikit demi sedikit hingga satu botol ini bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Tetapi kalau nanti lubangnya itu terlalu besar, maka ini pun tidak sampai 2 minggu, mungkin hanya 5 hari atau 1 minggu. Jadi besarnya lubang itu akan berpengaruh terhadap lama tidaknya air yang ada di dalam botol ini. Kemudian ini sudah selesai cara ngimpusnya semacam ini. Dan kemudian untuk mengisi nutrisi ini seperti yang saya sampaikan, kalau tanaman ini memerlukan daun supaya tetap hijau segar, maka kita beri nutrisi untuk menumbuhkan daun. Misalnya di dalamnya ini kita kocok pupuk urea, kita kocok dulu, kemudian kita buat infus semacam ini. Kemudian kalau nanti batangnya itu loyo, kita beri nutrisi atau pupuk yang mengandung kalsium sehingga nanti batangnya menjadi kuat. Bahkan ini bisa diisi seperti tadi, yang organik seperti air cucian beras, kemudian air kolam dan lain sebagainya. Dengan demikian maka manfaatnya kita akan meninggalkan rumah beberapa hari, beberapa minggu, itu tanaman ini akan tetap bisa eksis hidup, tidak mati, cukup air dan sebagainya. Bahkan kita letakkan di atas pun nanti akan tetap aman dengan kita melihat botolnya ini apakah masih ada air atau tidak. Kalau habis, kita ambil, kita isi, kita taruh lagi sesuai dengan keperluan dari tanaman ini. Ini contohnya. Kemudian, contoh yang lain, tanaman yang sudah saya infus, itu ini. Ini sudah saya infus, ya. Sudah saya infus beberapa hari sehingga airnya ini sudah akan habis ini, ya. Sekali lagi, supaya awet, yang diperlukan adalah lubang kita atur, kemudian tanah kita kondisikan jangan terlalu dalam kita menusuk atau terlalu dangkal kita menusuk sehingga nanti dapat menyumbat. Ini dapat kita kondisikan dari berbagai pengalaman yang mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini, nah, kemudian ini yang sudah saya coba, ternyata hasilnya cukup lumayan. Kemudian ini juga saya coba ini yang sudah saya coba ada botol infusnya di situ. Kemudian kita tinggal beberapa hari, kita akan tetap melihat tanaman itu segar.
Demikian tutorial dari saya, cara untuk menghemat penyiraman, menghemat tenaga, kita pergi kemana-mana tetap nyaman, tidak takut tanaman kita mati. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa apabila berkenan, like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih, kita ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.